Wilayah Kabupaten Kerinci terletak di bagian barat Pulau Sumatera. Kabupaten Kerinci berjarak 418 km dari kota Jambi. Sejak awal tahun 2008, Kabupaten Kerinci dimekarkan menjadi dua wilayah administratif yang terpisah dengan berdirinya kota Sungai Penuh. Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Kerinci berkurang menjadi 380.850 hektar atau seluas 7,13% dari total wilayah Provinsi Jambi. Secara administratif, keseluruhan luas wilayah Kabupaten Kerinci terkelompok ke dalam 16 kecamatan dan 287 desa. Secara topografi, Kerinci memiliki kondisi alam perbukitan yang bergelombang dengan ketinggian 750 hingga 1040 meter di atas permukaan laut, dengan puncak tertinggi sekitar 3085 meter di atas permukaan laut pada puncak Gunung Kerinci, dan terdiri dari hamparan dataran dan persawahan yang subur serta dikelilingi oleh hutan tropis yang lebat. Dengan kondisi alam tersebut, Kabupaten Kerinci menjadi sebuah kawasan enclave yang subur dengan dikelilingi oleh vegetasi hutan tropis yang telah ditetapkan statusnya sebagai hutan yang perlu dilestarikan dan dilindungi, serta dikenal dengan Taman Nasional Kerinci Seblat. Gunung Kerinci memiliki ketinggian 3.807 meter di atas permukaan laut yang berada di kawasan TNKS, merupakan gunung api aktif tipe A dan mempunyai danau kawah dengan ukuran 604 meter dikali 580 meter. Untuk keperluan pendakian, telah disediakan 2 shelter sebagai tempat peristirahatan, dengan hawa sejuk dan panorama menarik yang diselingi oleh keanekaragaman hayati. Beberapa kelebihan yang dipunyai oleh kawasan wisata Kaliwaro adalah terdapat banyak objek wisata. Salah satu adalah Danau Gunung Tujuh. Danau ini merupakan danau kaldera gunung api yang memuntahkan material dalam jumlah banyak, yang dilanjutkan penurunan permukaan magma di dalam waduk yang menyebabkan runtuhnya bagian atas dapur magma dan memicu terjadinya runtuhan bagian puncak gunung api yang kemudian membentuk kaldera. Danau ini terletak di Kecamatan Gunung Tujuh dengan 30 km dari ibu kota kabupaten. Objek wisata ini seringkali dijadikan tempat petualangan bagi wisatawan. Memiliki daya tarik suasana alam yang sejuk, hawa yang bersih dan dingin, merupakan danau tertinggi di Asia Tenggara dengan dikelilingi 7 bukit yang merupakan bagian dari Bukit Barisan.
Air terjun Pancuran Rayo. Air terjun ini terletak di 4 km sebelah selatan Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar lebih kurang 75 meter. Lokasi yang masih alami dengan panorama yang indah dan dikelilingi oleh hutan. Air terjun Telun Berasap terletak di perbatasan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yakni di Desa Telun Berasap, Kecamatan Gunung Tujuh, yang dapat dicapai dari kota kabupaten selama 1 jam perjalanan dengan jarak tempuh 35 km. Untuk mencapai kawasan ini, kita dapat menggunakan kendaraan roda 4 melewati perkebunan teh dengan udara segar di kaki Gunung Kerinci. Kondisi alam sekitar merupakan suasana khas dalam kawasan TNKS, sehingga menyebabkan daerah ini berhawa sejuk dan bersih. Danau Kaco terletak dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Danau yang memiliki luas 30 x 30 meter ini memiliki kedalaman yang masih menjadi misteri. Meskipun memiliki kedalaman air yang tidak terukur, namun dasar dari Danau Kaco bisa terlihat secara jelas. Ini karena warna air yang bening dan jernih serta tempat ribuan ikan semah berkembang biak. Selain itu, Danau Kaco juga mengeluarkan cahaya yang terang, terutama pada saat bulan purnama. Untuk bisa sampai ke Danau Kaco, pengunjung harus berjalan kaki selama 4 jam dari Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, melintasi kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Danau Kerinci. Danau Kerinci memiliki luas 4.040 hektar, terletak pada ketinggian 783 meter di atas permukaan laut. Danau ini terletak 20 km dari ibu kota kabupaten. Danau Kerinci secara geologi dibentuk oleh lekukan tektonik yang pembentukannya dipengaruhi oleh proses tektonik dan vulkanik dengan penghembusan batu apung saat terjadinya letusan gunung api. Danau ini merupakan daya tarik wisata yang utama di Kabupaten Kerinci dengan hamparan pasir putih yang terdapat di beberapa pantai danau. Setiap tahun diadakan Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci. Objek wisata air panas Muruk ini terletak di Desa Air Panas Barat, Kecamatan Air Hangat, berjarak kira-kira 11 km dari kota Sungai Penuh. Air panas yang keluar dari pusat bumi merupakan hasil kegiatan vulkanik dengan luas permukaan sekitar 15 meter membentuk sebuah kolam kecil yang selalu mengepulkan asap. Di objek wisata air panas Muruk ini, wisatawan yang berkunjung dapat melakukan beberapa kegiatan, di antaranya merebus telur atau pisang dengan air panas yang mendidih dengan cara memasukkan telur atau pisang ke dalam jaring
dan dicelupkan ke dalam air yang mendidih tersebut. Danau Lingkat terbentuk di antara bukit-bukit atau gunung-gunung. Danau antar gunung yang dibentuk oleh produk-produk hasil muntahan gunung api berupa lembah atau cekungan. Di sekitaran Danau Lingkat terdapat banyak tanaman langka yang terdapat beberapa tanaman langka yang tidak ditemukan di daerah lainnya. Perkebunan teh Kayuaro merupakan unit perkebunan terbesar di Indonesia dengan luas 3.040 hektar yang terletak pada ketinggian lebih kurang 1.504 meter di atas permukaan laut dan terhampar di bawah kaki Gunung Kerinci. Di samping panorama hamparan perkebunan, terdapat pula sebuah lokasi cagar alam berupa taman rekreasi pada hari libur yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Wisata agro yang jarang terdapat di tempat lain dapat dinikmati adalah menyaksikan proses pengolahan teh dari kebun untuk diolah menjadi komoditi ekspor dan dipasarkan lokal dengan harga yang relatif murah. Kawasan wisata Aromapeko terletak di kawasan perkebunan teh Kayuaro. Tempat ini banyak sekali para wisatawan yang berkunjung, baik dari Kerinci maupun luar daerah, hingga pengunjung dari mancanegara. Setiap tahun, kawasan ini menjadi objek wisata yang sangat banyak dikunjungi. Potensi pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Kerinci. Hingga saat ini, sektor pertanian masih menunjukkan peranan yang sangat penting bagi perekonomian Kerinci. Berbagai jenis komoditas potensi cocok dibudidayakan di Kabupaten Kerinci, mengingat daerah ini merupakan wilayah pegunungan yang mempunyai lahan pertanian yang subur. Namun, output terbesar adalah tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman perkebunan berupa kulit manis, kopi, teh, kentang, ubi jalar, tebu, dan cabai. Kabupaten Kerinci mempunyai potensi untuk mengekspor komoditi kulit manis, kopi yang merupakan pekan komoditi andalan petani, selain komoditi teh yang dihasilkan oleh PTP 6 Kayuaro.
Selatan. Potensi panas bumi geotermal di Kabupaten Kerinci terdapat di Kecamatan Gunung Raya dengan potensi listrik 204 MW yang oleh pemerintah pusat telah ditetapkan sebagai wilayah kerja pertambangan panas bumi Lempur yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Pertamina Geothermal Energi. Sedangkan potensi yang berada di Kecamatan Air Hangat dan Air Hangat Timur menjadi bagian dari WKP Sungai Penuh. Potensi industri dan perdagangan. Industri yang strategis untuk dikembangkan di wilayah ini adalah industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, seperti industri pengolahan kulit manis dan aneka industri serta industri kerajinan yang berbasis pariwisata. Industri yang dominan di Kabupaten Kerinci adalah jenis industri kecil dan menengah dengan pengembangan dan pemasaran berbagai produk unggulan seperti dodol kentang dan aneka makanan di Kecamatan Sula, anyaman rotan di Kecamatan Air Hangat Timur, anyaman bambu, dan aneka kerajinan di Kecamatan Sitinjau Laut. Zikir rebana atau zikir rebana adalah gerak tari yang dilakukan secara massal. Tari dan lagu yang dibawakan berintikan rasa syukur kepada Sang Pencipta dengan mengagungkan asma-Nya.
Potensi peternakan. Sektor peternakan merupakan salah satu program unggulan Kabupaten Kerinci yang akan dikembangkan untuk menjadi salah satu ikon daerah yang mana diharapkan Kabupaten Kerinci dapat menjadi pemasok untuk daerah tetangga. Berdasarkan data dari Dinas Peternakan Kabupaten Kerinci tahun 2014, pengembangan potensi peternakan di Kabupaten Kerinci pada umumnya masih diusahakan oleh masyarakat dalam skala kecil. Kabupaten Kerinci memiliki Danau Kerinci seluas 4.040 hektar dan beberapa sungai yang dapat dikembangkan sebagai sentra kegiatan perikanan Kabupaten Kerinci. Danau Kerinci memiliki potensi untuk dikembangkan dengan metode keramba jaring apung, yang mana pemanfaatan Danau Kerinci saat ini masih sangat kecil sekali. Untuk mendukung program ini, untuk memenuhi kebutuhan akan benih ikan yang berkualitas bagi nelayan, telah dikembangkan di Kabupaten Kerinci 2 unit balai benih ikan di Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Danau Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Bupati Kerinci, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat dan untuk para peminat untuk menjadi investor di Kabupaten. Ada beberapa potensi yang menurut saya di Kerinci bisa dikembangkan. Pertama, potensi yang berkaitan dengan pertanian. Di Kerinci ini adalah daerah pertanian. Pertanian yang baik di Kerinci ada yang sawah, kemudian ada pertanian hortikultura, dan juga ada pertanian tanaman tua, tanaman keras. Yakni dimulai dari kayu manis yang harganya luar biasa bagusnya. Potensi kayu manis ini tidak saja di hulunya menanam berkebun kayu manis, tapi adalah bagian hilir yang membuat steak atau juga membuat produk-produk lainnya yang berasal dari kayu manis juga bisa menjadi bahan baku kue. Juga kopi di Kabupaten Kerinci mengenai nilai yang luar biasa. Kopi Kabupaten Kerinci telah ikut beberapa kontes baik yang nasional maupun internasional. Dan setiap kontes senantiasa mendapatkan nilai yang terbaik dan senantiasa di Kabupaten Kerinci diminati orang. Nah, sekarang ini menjadi hal yang bagus untuk mengembang kopi. Baik sekali lagi di perkebunannya ada perkebunan mulai dari pembibitan sampai pada pengolahan kopi maupun bagian hilirnya. Banyak sekali anak-anak muda yang harus bergerak dalam kualitas penjualan kopi. Kemudian juga di Kerinci di sektor perkebunan ada yang perkebunan tebu. Tebu juga bagus di Kerinci. 1 hektar tebu bisa menghasilkan sekitar gula merah, bisa untuk mendapatkan petani bisa mendapatkan antara 6 sampai 8 juta per bulan. Ini dari tebu yang 1 hektar. Masih banyak lahan yang bisa dikembangkan untuk tebu di Kabupaten Kerinci. Kemudian daripada tebu juga ada sengon, kemudian ada taman-taman lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga ada hortikultura, cabai, kemudian kentang,
juga kubis, kemudian tanam-tanam lainnya yang untuk sayur mayur yang sekarang ini kita sudah dilakukan kerjasama antara pemerintah daerah, Kabupaten Kerinci sampai ke Batam dan Tanjung Jabung, dan ini bisa kita ekspor keluar daerah. Selama ini Kabupaten Kerinci telah menghasilkan cukup baik, hanya saja memang perlu penanganan para investor yang bisa bergerak bagaimana Kabupaten Kerinci. Misalnya cabai dan tomat bisa buat produksi saus. Dia tidak usah besar-besaran tapi kecil, tapi yang bisa menghidupkan industri rumah tangga. Kemudian juga selain pada hortikultura seperti sampaikan tadi padi. Selama ini padi Kabupaten Kerinci alhamdulillah beras senantiasa surplus. Dan ini perlu dikembangkan bagaimana pengemasannya bisa yang dijual ke luar. Ini membutuhkan modal-modal investor yang baik untuk mengembangkan tanam pertanian. Ini sektor pertanian. Dan selain pada pertanian, pariwisata. Ya, kalau pertanian tadi masih ada juga perkebunan teh. Teh cukup bagus juga bagi Kerinci dan juga ada milik PTP Kaya. Kemudian yang kalau tentunya tadi sampaikan adalah pariwisata. Pariwisata yang Kerinci ada pariwisata alam, ada pariwisata budaya. Pariwisata alam Kerinci mempunyai potensi, mulai dari Gunung Kerinci, gunung yang tertinggi yang diminati oleh para pendaki baik yang dari luar negeri maupun dalam negeri. Kemudian ada potensi wisata Gunung Tujuh. Danau tertinggi di Gunung Tujuh adalah danau yang sering diambil air sucinya oleh teman-teman kita dari Hindu yang datang dari luar negeri untuk mengambil air suci. Danau yang tertinggi di puncak gunung yang tertinggi Asia. Selain itu ada air terjun. Berapa banyak air terjun dari Kabupaten Kerinci yang bisa saja untuk objek wisata dan sekaligus untuk pengembangan perlistrikan energi yang terbarukan. Di samping air terjun juga ada hamparan komoditas teh luas yang kualitas yang luar biasa bagusnya. Kemudian ada air panas, ada danau. Danau selain pada Gunung Tujuh yang saya sebutkan tadi, ada danau Kerinci, ada danau Kaco, ada danau Duo, dan potensi itu semuanya ada di Kabupaten Kerinci. Memang surganya untuk pariwisata, dan maka kami sering menyampaikan jangan mati jauh sebelum datang ke Kerinci. Kemudian juga di samping wisata alam, ada wisata kuliner. Ya, Kabupaten Kerinci ada semak, ada kecumbruk, ada dendeng bertopok, kemudian ada makanan lain, dodol kentang, sirup kayu manis, yang semuanya ada di Kerinci. Kemudian juga ada juga budaya ada Kudurisko, kemudian juga ada tale-tale Kerinci, ada tarian-tarian Kerinci yang tidak saja masih tradisi dan profesional, kita juga telah kita patenkan seperti tari gagah harimau misalnya, tari ranggup, kemudian juga ada huruf incung Kabupaten Kerinci yang sudah inilah potensi budaya. Kemudian ada pencak silat yang kita miliki, semua potensi itu ada. Dan kita juga mengembangkan, alhamdulillah, insya Allah tahun ini Kabupaten Kerinci sudah mulai termasuk salah satu etape Tour de Sengkara yang masuk Kerinci, yang nanti adalah sebagian masuk dari Solo Selatan, nanti akan keluar ke daerah pesisir selatan. Tour de Sengkara itu melintasi Kabupaten Kerinci. Ini potensi-potensi yang bagus untuk mengembangkan wisata. Apa yang dibutuhkan dalam ini? Yang dibutuhkan adalah hotel. Maka investor datanglah bangun hotel di Kabupaten Kerinci, di Kayuaro. Maka untuk itu jika investor yang ingin membangun di Kerinci, saya hanya ada beri kata satu untuk para investor. Red carpet. Please you will come to Kerinci, I give you red carpet. You invest in Kerinci, saya akan memberikan kemudahan untuk Anda untuk membangun Kabupaten Kerinci. Di samping itu juga ada perkebunan, ada pertanian. Apa salahnya juga? Ada juga kesehatan. Alam Kerinci yang sejuk cukup bagus untuk membuat klinik-klinik, membangun rumah sakit, dan itu masih banyak yang bisa kita. Pembangunan pendidikan, silakan untuk membangun pendidikan. Jadi semua potensi itu kami di Kerinci siap menerima. Siapa yang akan datang ke Kerinci, ikut membangun Kerinci, siapa yang datang ke Kerinci, berinvestasi di Kerinci. Kami sebagai kepala daerah bersama jajaran kami pasti memberikan pelayanan untuk Anda secara baik dan mudah agar Anda betul-betul enjoy
check-in di Kerinci. Sekian, terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.